tenang, kakek masih ingat aku di sini. Ternyata kakek di negeri jauh sana juga menjadi monyet yang sukses ya. Dia berhasil menemukan bibit pisang super besar ini. Pisang apa sih ini? Pisang sunpret. Wah, aku jadi tidak sabar untuk memakannya. Tapi ini kok sepi sekali sih. Gak ada satupun yang lewat, apalagi membawa kendaraan. Aku harus bagaimana ini membawa pisang ini ke rumah? Gede, panjang, dan berat lagi. Hei, Momon, sedang apa kamu? Kok sepertinya sedang mencari-cari sesuatu sih? Iya nih, aku sedang mencari orang yang lewat untuk aku mintain tolong bantu bawa pisang ini sampai rumah. Wah, pisangmu besar sekali. Iya dong, ini pisang Afrika Selatan lu. Jadi dia panjang, licin, dan besar sekali. Dari kakekku. Nah, ini makanya aku kesulitan untuk membawanya pulang. Oh, begitu ya. Aku bantuin deh nanti angkat. Ini bareng-bareng sampai ke rumahmu. Lah kamu kan perempuan, mana kuat kamu bawa beban seperti ini? Kan kita bawa bersama, Mon. Kalau aku sendiri ya nggak kuat. Udahlah lu, gak akan kuat kamu meskipun berdua, malah repot deh. Ih, mau dibantuin malah menolak, pakai menggerutu lagi. Ya udah, aku pergi aja lah. Kayaknya aku harus panggil Pam-Pam nih buat bantuin aku bawa ini. Ini Pam yang aku ceritakan tadi. Besar sekali kan? Mana kuat Lulu bantuin bawa. Kan dia perempuan, lemah dan tidak bertenaga. Terus di mana Lulu sekarang, Mon? Ya pulang toh Pam, daripada dia malah cuman bikin repot. Wiladalah, Mon. Kok kamu meremehkan perempuan sih? Ya. Gak semua loh perempuan itu lemah. Nih tak kasih tahu, di Alkitab juga ada loh seorang nabi perempuan, sekaligus juga jadi hakim perempuan atas bangsa Israel loh. Masa sih Pam? Kamu jangan sok tahu ah. Gak percaya aku. Masa nabi kok perempuan? Terus sebutannya apa? Nabi ini. Angel temen tuturanmu, angel temen tuturanmu, Mon. Ini kamu itu kalau dikasih tahu suka ngeyelan. Tuh, ada Kak Esti. Mending kita tanya dia aja. Kak Esti, di Alkitab itu ada seorang nabi perempuan hebat yang bisa melakukan apapun yang dilakukan oleh laki-laki toh. Momon nggak percaya nih Kak? Nggak percaya. Halo Momon dan Papam, halo juga adik-adik di rumah. Ada pertanyaan nih dari Momon dan Papam. Apakah ada nabi perempuan di Alkitab yang bisa melakukan kegiatan seorang laki-laki? Yuk coba kita tahu bersama-sama ya. Di kitab Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Di situ diceritakan bahwa pada zaman itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Kanaan karena bangsa Israel berbuat apa yang jahat di mata Allah. Saat itu Raja Kanaan yang bernama Yabin dan panglima perangnya yang sangat tangguh bernama Sisera membuat hidup mereka sulit dan kasihan selama 20 tahun. Wah, itu lama sekali ya. Ketika dijajah bangsa Kanaan itu, bangsa Israel hidupnya menjadi budak, susah untuk makan dan melakukan kegiatan lainnya. Mereka lalu berdoa dan mengeluh
kepada Allah tentang betapa beratnya penderitaan mereka menjadi orang yang dijajah bangsa lainnya. Hingga pada suatu Allah mengutus seorang perempuan yang bernama Deborah. Siapakah Deborah? Deborah adalah seorang hakim dan nabiah. Apa itu hakim? Hakim adalah orang yang memutuskan perkara suatu masalah. Apa itu nabiah? Nabiah itu adalah utusan Tuhan yang diperintahkan memberitahu firman Tuhan kepada bangsa Israel. Biasanya kita juga menyebutnya sebagai nabi kalau laki-laki, karena Deborah seorang perempuan jadi disebut sebagai nabiah. Ternyata Deborah tidak sendirian. Dia punya seorang kawan bernama Barak. Siapa itu Barak? Barak adalah panglima perang bangsa Israel. Deborah dan Barak punya satu keinginan yang sama, yakni membebaskan bangsa Israel dari tangan penjajahan bangsa Kanaan. Ah, itu kecil, tinggal perang aja. Treng, treng, treng. Udah deh, menang. Wah, Momon tahu nggak bangsa Kanaan itu seperti apa? Bangsa Kanaan itu besar-besar badannya, tinggi juga badannya. Siapapun melihat pasti takut duluan. Apalagi panglima perangnya juga dikenal sangat hebat. Mengetahui bahwa musuhnya berbadan lebih besar dari bangsa Israel, juga panglima perangnya sangat tangguh, Barak lalu berkecil hati. Dia merasa tidak mampu jika memimpin pasukan Israel sendirian. Tapi Deborah yang juga adalah utusan Allah tahu bahwa Allah Israel telah menyerahkan bangsa Kanaan itu ke tangan bangsa Israel. Ternyata Allah masih mau merawat dan melindungi bangsa Israel yang sering berbuat jahat di mata Allah. Di sini Deborah memberi dukungan kepada Barak, sahabatnya itu, dan berjanji untuk juga ikut memimpin bangsa Israel berperang melawan Sisera dan pasukannya. Akhirnya, karena dilakukan bersama-sama dan saling mendukung, membantu satu sama lain, bangsa Israel mampu mengalahkan bangsa Kanaan yang dipimpin oleh Panglima Sisera yang tangguh. Momon dan Papam sampai sini paham tidak bahwa ada pesan baik yang bisa contoh? Apa itu, Kak? Sebagai teman, kita harus saling membantu dan mendukung satu sama lain. Tadi Momon kesulitan kan membawa pisang ini, katanya tadi mau dibantu oleh Lulu. Gak mau ya? Kenapa? Ya karena Lulu kan perempuan, Kak. Dia mana kuat ngangkat ini yang gede banget dan berat dan licin dan berlekuk begini, kuning lagi. Tapi kan Lulu bawanya sama Momon kan? Satu di sini, satu dipegang di sini. Lulu diangkat bersama, kan jadi lebih ringan, Mon. Lagian kita semua sama, diberikan kemampuan sesuai dengan mestinya, walaupun perempuan belum tentu dia lemah. Deborah tadi bahkan dia jadi pemimpin bangsa yang besar kan, bisa juga berperang juga. Itu laki-laki biasanya, jangan suka meremehkan kemampuan orang lain ya. Momon, kasihan Lulu kan niatnya hanya mau membantu, kok malah dikatain begitu. Iya, Kak. Ya juga ya, ternyata perempuan itu hebat juga. Ya udah, tos dulu kita. Momon sama Papam juga tos ya. Tos. Bahwa seberat apapun beban yang sedang kamu hadapi, jika dilakukan bersama akan terasa lebih ringan dan kita semua sama, tidak laki-laki atau perempuan, oke? Dah, Papan dan Momon. Dah. Nah, kan Mon, apa aku bilang tadi? Makanya jangan suka meremehkan orang, apalagi sok kuat menolak bantuan orang lain. Meskipun dia perempuan, kan jika kita mau bersama-sama akan jadi lebih ringan. Ini buktinya bahwa seorang perempuan yang bernama Deborah tadi, yang awalnya hanya orang biasa, lalu bisa ditunjuk sebagai hakim yang memimpin sebuah bangsa. Tugasnya berat loh, Mon. Dia harus bijaksana dan mampu memberikan keputusan sebuah perselisihan antar orang-orang. Selain itu, hakim sekaligus harus bisa memimpin bangsa untuk berperang sampai bisa mengalahkan Sisera yang panglima tangguh.
Sekarang hanya tinggal ada si Sera dangdut yang gak menaklukkan lagu. Juga ternyata Deborah ini, dia sebagai nabiah, bukan nabi ini, yang ternyata adalah utusan langsung dari Allah. Hebat gak tuh? Iya ya Pam. Wah, sekarang aku menyesal karena telah meremehkan Lulu. Lebih baik aku meminta maaf kepadanya dan berjanji akan menghargai orang lain yang bersedia untuk membantu kesulitan. BTW, aku juga mau senantiasa menawarkan bantuan kepada orang lain yang sedang kesusahan supaya bebannya bisa menjadi lebih ringan. Wila salah. Mon, lah kok jadi aku ditinggal sendirian ini, gimana? Lalu bawa pisang raksasanya ini gimana ini, Mon? Angel tenan tuturanmu, Mon. Oh iya, adik-adik di rumah, jangan lupa habis ini persembahan ya. Lalu jangan pergi-pergi dulu, masih ada aktivitas bersama kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Yuk, disiapkan persembahannya, nanti dipimpin oleh Kak Nia ya. Aku mau nyusulin Momon dulu dah, Mon. Tungguin aku, Mon. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesusku, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesusku, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Halo adik-adik semua, kita kembali lagi untuk melakukan aktivitas. Nah, aktivitas hari ini adalah membuat hiasan dinding yang bisa digantungkan. Seperti ini nanti hasilnya. Nah, yang perlu disiapkan apa aja sih? Yang perlu disiapkan adalah kertas yang ada tulisannya persahabatan yang menguatkan. Pasti adik-adik sudah punya ya, sudah dibagikan oleh majelis wilayah. Kemudian yang perlu disiapkan adalah pensil warna atau pewarna lainnya. Kemudian pita. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mewarnai. Silahkan warnai gambar ini sesuai dengan kreasi kalian. Kemudian setelah selesai diwarnai, lubangi. Nah, bentuk lingkaran kecil yang ada di kertas ini silahkan kalian lubangi. Kemudian talilah dengan pita seperti ini. Nah, kalian kalau kesusahan membuat lubang dan menali pita seperti ini bisa minta tolong kakak atau ibu atau bapak ya. Udah jelas kan? Nah, kalau sudah jelas, adik-adik foto, kemudian dikirim di grup. Jangan lupa ya. Sekian aktivitas untuk minggu hari ini. Tuhan memberkati.